Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Membuka bagian Alkitab, dua bagian Alkitab, Roma pasal 5 ayat 12 sampai 17. Saudara beri pembatas Alkitab, Roma pasal 5 12 sampai 17. Lalu 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. Nah, dua bagian ini akan kita baca. Lalu nanti akan ada beberapa bagian lagi yang akan kita buka. Saudara beri saja pembatas Alkitab supaya mudah menemukan. Dan satu lagi, Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai 12. Yesaya pasal 53 10 sampai 12. Jadi Roma pasal 5 12 sampai 17, 1 Korintus 15 54 sampai 57, lalu Yesaya 53 10 sampai 12. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca bagian yang pertama, Roma 5 12 sampai 17. Saya baca ayat 5, saudara baca 12. Saya baca 13 terus hingga selesai dari Roma pasal 5. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Satu Korintus 15 54 sampai 57. Saya baca 54, saudara 55 terus bergantian. 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Senat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudaraku yang kekasih, kemenangan atau maut, kematian atau maut telah menguasai seluruh kehidupan manusia sejak kejatuhan ke dalam dosa. Dan ini menjadi satu realita yang tak mungkin dihindarkan oleh manusia. Maka kebinasaan itulah tujuan hidup manusia di luar Kristus. Manusia hanya menuju kepada titik nadir kehancurannya. Manusia hidup dalam kegelapan. Karena itu syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan yang sudah menyatakan cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, yang menggenapi janjinya. Dan syukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang rela membayar seluruh kesalahan kita dengan darah-Nya yang kudus, menjadikan dirinya penebus dan melengkapinya untuk menerima murka Allah dengan menyerahkan nyawanya. Maka gelombang yang berikut kita akan memikirkan hal yang kelima, bagaimana Kristus mati disalibkan menjadi penggenapan terhadap kemenangan atas maut. Nah, ini menjadi sangat perlu. 1, 2, 3, 4, 5 ini ketat saling mengkait, saudara.
Sehingga kita menemukan argumentasi-argumentasi yang sangat kuat yang dinyatakan oleh Alkitab tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ini amat sangat perlu, khususnya di dalam kita menghadapi milenium yang penuh kekacauan, di mana manusia kembali melakukan pemberontakan terhadap Tuhan, di mana manusia kembali menempatkan diri sebagai yang terpenting. Sehingga Kristus Yesus, keilahiannya semakin tidak disukai, disangkal dan ditelanjangi. Memang dia diberikan kehormatan tempat sebagai orang yang bermoral tinggi, orang yang hebat, pemimpin yang luar biasa. Tetapi keilahiannya dicomot, dilepaskan dengan paksa oleh dunia. Ya, ini menjadi pemikiran serius yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Ya, ada seorang penulis menulis dan bagaimana dia mengatakan, saya membantah Allah Tritunggal. Dan dia mengatakan Yesus bukan Allah, bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Dia cuma manusia biasa. Ya, logika yang disampaikan cukup menarik. Walaupun waktu membaca saya dengan segera menemukan titik-titik kelemahannya, tetapi saya mulai membayangkan kalau orang yang tidak mau belajar mendalam pasti akan goncang karena membaca apa yang dikatakannya. Dan memang dia seorang yang berlatar belakang, pernah di Advent, pernah di berbagai aliran, terutama saya pikir dia pasti pernah juga di Saksi Yehova. Sehingga apa yang dibicarakan Arius di abad-abad awal gereja kembali diangkat. Nah, disinilah pentingnya untuk kita melihat. Sehingga lewat gegap gempita, mengapa Kristus disalibkan, kita menemukan, dan justru dengan makin tegas kita melihat keilahian Sang Kristus Tuhan itu. Nah, ini perlu. Ya. Nah, saudara-saudara, pada waktu dikatakan maut menjadi konsekuensi manusia berdosa, kita sudah belajar dalam Kejadian 3 ayat 15. Bagaimana pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, pada waktu itu Tuhan menyatakan janjinya bahwa akan ada keselamatan lewat keturunan perempuan, yaitu Hawa yang sudah berdosa. Maka dikatakan keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu, tetapi keturunan perempuan akan merumutkan kepala ular itu. Maka keturunan ular itu setan maksudnya, yang terus-menerus bertanding dengan manusia, berhasil meremukkan keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebab Yesus datang dari garis manusia, memilih garis Yehuda, lalu ada Daud di sana, dan akhirnya Yesus datang sebagai anak Maria dan Yusuf. Nah, setan sukses meremukkan tumitnya dengan membawa dia tersalib. Tetapi kemudian justru di situ Kristus memainkan pertempuran yang sangat hebat dan mencatat kemenangan yang besar di atas kayu salib. Ia sudah memulai kemenangan itu di Taman Getsemani ketika dia tetap taat dan berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Adam gagal dan kalah karena ketidaktaatan. Kristus memenangkan pertempuran karena ketaatan. Maka salib hanyalah puncak penggenapan kemenangan. Maka salib hanyalah soal waktu untuk gegap gempita kemenangan yang sudah diselesaikan dalam pergumulan di Getsemani. Ini menjadi menarik sekali. Nah, oleh karena itu, ini menjadi satu kebenaran yang konkret yang bisa kita lihat bagaimana kemenangan itu sudah dinyatakan. Maut di dalam kehidupan manusia sudah dinyatakan sebagai buah daripada dosa. Maka Alkitab dengan tegas berkata, sungguh pun maut itu telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Artinya dari pra-Taurat sampai ke Taurat. Lalu kemari apa tidak? Tentu tidak dalam pengertian Kristus datang dalam zaman perjanjian baru menyelesaikan seluruh kuasa daripada dosa. Itu sebab digambarkan hukum Taurat dan hukum dosa. Karena hukum Taurat membuktikan manusia berdosa. Jadi yang dosa bukan hukumnya, tapi hukum itu membuat kita semua berdosa. Jangan ini, jangan itu, dan seterusnya. Tapi 10 hukum siapa yang tidak melanggarnya? Maka semua orang berdosa karena hukum Taurat itu. Tidak ada yang bisa lolos dari sana. Berbagai peraturan sebagai konsekuensi daripada kutuk dosa dihantam dalam kehidupan manusia. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sehingga kita kehilangan kemerdekaan. Nah, di dalam bagian-bagian seperti itu, kita melihat bagaimana perkutatan dalam pergumulan manusia menjadi kengerian yang luar biasa. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, mari kita mulai melihat di dalam bagian-bagian seperti ini, bagaimana manusia terus berdosa. Ternyata Daud pun pernah jatuh ke dalam dosa yang cukup mengerikan. Kasus Batseba menjadi kasus yang sangat terkenal. Bagaimana Daud gagal dalam kehidupannya sebagai seorang raja yang seharusnya menjaga kesucian di hadapan Tuhan.
Ya. Pada waktu Daud jatuh ke dalam dosa Bathsheba, Daud menyesal. Nabi Nathan datang dan berteriak kepada dia, engkau akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi penyesalan Daud atas dosanya, pengakuannya bahwa dia memang bersalah dan siap dihukum Allah, memberikan pengampunan padanya. Sehingga Nathan berkata, Tuhan menjauhkan engkau daripada dosa. Artinya Daud tidak menjadi mati, tetapi Daud harus menanggung konsekuensi simbol kemarahan Allah yang tetap dinyatakan, sehingga anak pertama dari Daud dan Bathsheba mati dan diambil Tuhan. Walaupun nanti kemudian muncul kebingungan lagi, kenapa justru Salomo anak Daud Bathsheba yang jadi raja. Ini menceritakan Absalom, Adonia dan lain-lain perilaku anak di dalam keluarga Daud yang kacau balau. Dan Daud bukanlah keluarga yang patut dicontoh. Ironis ya, padahal dia orang yang luar biasa, bukan? Ya, Daud bikin dosa, yes. Kita bikin dosa, yes. Ya, saya suka mengingatkan, kalau sudah bikin dosa semua langsung ingat, Daud aja bikin dosa, betul. Dan kita juga bikin dosa. Tetapi herannya, Daud bikin dosa segera sadar kembali pada Tuhan. Kita bikin dosa betah dan berkata, sebentar lagi Tuhan. Jadi beda sekali ya. Daud segera kembali, kita berleha-leha dan berlama-lama di sana. Sehingga kita sering terputar-putar oleh hidup, kekacauan moral di situ lagi dan di situ lagi dan di situ lagi. Nah, sebetulnya kita harus belajar dari Daud, seorang yang jatuh dalam dosa, tetapi sekaligus seorang yang dengan cepat datang dan mengaku dosanya kepada Tuhan dan rela menanggung segala konsekuensi yang datang karena dia sadar dia salah. Ya, ini perlu. Sehingga banyak sekali doa orang Kristen, doa yang menurut saya tidak menyadari akan kesalahan, sehingga kalau ada kesulitan selalu dan Tuhan tolong saya dalam kesulitan saya. Engkau berhak untuk itu, yes, tetapi engkau harus hidup benar di hadapan Tuhan. Apa hakmu meminta pada Tuhan kalau hidupmu tidak sesuai kehendak Tuhan? Saya mengajarkan orang berdoa berbeda. Harusnya kita malu kepada Tuhan kalau hidup dalam dosa. Mana berani minta yang ada pengakuan dosa, ampuni aku. Tetapi kita orang beragama yang sudah tertipu, hidup dalam kenajisan, tapi mulut meminta berkat dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan menyukai. Maka hidupmu akan terus penuh dengan malapetaka. Tetapi hidup dalam kebenaran, Tuhan akan menolongmu. Kesulitan pun menjadi bagian dari pembentukan dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, demikianlah kemudian kita melihat Daud dijauhkan dari dosa karena dia mengakui segala kesalahan-kesalahannya. Di dalam perjanjian lama pun kita sudah melihat bagaimana Kristus yang digambarkan sebagai hamba yang menderita oleh kitab Yesaya menjadi orang yang luar biasa yang bertarung dan bertempur dalam kehidupannya. Kita akan melihat bacaan kita tadi yang sudah kita siapkan, Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saudara yang sudah menemukan, kita baca 10. Saya baca 10, saudara 11, 12 sama-sama. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. 12 sama-sama. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nun jauh di sana, Yesaya ditulis kurang lebih 700 tahun sebelum Kristus. Yesaya telah mengatakan sesuatu dalam nubuatan ganda, memberikan pengharapan yang luar biasa terhadap kehidupan orang-orang Israel. Maka kemudian Kristus menggenapinya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dialah hamba yang menderita, dialah yang diremukkan dalam kesakitan, karena memang dia harus menyerahkan nyawanya. Tetapi ketaatan itu memberikan dia kemenangan yang luar biasa, sehingga kita bisa melihat Kristus yang rela tersalib, remuk sebagai penebus, memenuhi tuntutan murka Allah dengan menyerahkan nyawanya. Yesus Tuhan itu. Maka Yesus Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya itu, yang mati itu, tidak menjadi pecundang di sana, tetapi sesudah kesulitan kesusahan di dalam jiwanya digambarkan, kepahitan kegetiran di dalam pergumulan, karena dia harus berdoa buat pemberontak-pemberontak itu.
Lukas melukiskan dengan jeli apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dalam 7 kata penuh kuasa, kita sudah mengungkap ketika dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia berdoa untuk para pemberontak yang menyalibkan dia. Pemberontak terhadap kerajaan Allah, pemberontak terhadap kebenaran Allah. Didoakan. Tetapi kemudian di dalam ketaatan kesetiaan, dia rela diremukkan oleh Allah dengan menyerahkan nyawanya. Ya, ingat tumitnya diremukkan itu bicara salib. Tapi waktu Allah meremukkan, dia murka Allah mesti diterima dan dia harus mati. Dan untuk itu dia menyerahkan nyawanya. Itu minggu lalu sudah kita bicarakan. Nah, maka kita melihat bagaimana satu rangkaian begitu tepat, makin tepat penggambaran. Dan hanya dengan itulah dia memperoleh kemenangannya atas realita pergumulannya, sehingga dia mendapatkan jarahan yang diserahkan Allah kepada dia sebagai ganti karena dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dia menjadi pemenang, dia menjadi orang yang luar biasa. Saya lebih cenderung melihat bagaimana Tuhan mencengkeram seluruh orang berdosa di tangannya, dan orang yang harus murka ini, dimurkai Allah ini binasa. Tetapi sekarang orang-orang ini, yaitu manusia berdosa, kita semua diserahkan ke tangan Kristus. Ya, sehingga kalau saya membaca Yohanes 17 dalam 2 Yesus menarik. Semua yang kau berikan padaku, tidak satu pun yang binasa, kecuali yang ditentukan binasa. Tidak satu pun yang hilang, semua aku jaga. Saudara-saudaraku, itu menjadi kebenaran dan prinsip dalam hidup orang Kristen. Saya kira kita orang-orang Kristen adalah hidup yang penuh dengan kecengengan. Semua mau serba bim salabim, semua mau cepat beres. Bagi saya itu penghinaan kepada salib Kristus. Tidakkah engkau bisa kuat menanggung kesulitan hidupmu? Tidakkah engkau bisa bersabar terhadap penderitaan, kesulitan, kepahitan yang kau alami? Karena Kristus telah mengalami itu di atas kayu salib. Bagi saya gereja sudah melakukan banyak sekali pembodohan, membuat umat menjadi orang yang cengeng, menjadikan Yesus Kristus bim salabim, semacam mantra yang dibaca selesai semua persoalan sudah. Padahal Yesus jelas-jelas berkata, kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salib. Tapi kita tidak mau itu. Kita mau diri kita adalah kita, dan kita mau Kristus yang memikul salib kita, dan kita enteng dalam hidup ini. Ingat, dia pergi dan bertempur. Ingat, dia mati di atas kayu salib. Allah memberikan kepada dia segala kekuasaan itu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga ketika dia mengatakan, Bapakku telah memberi kuasa kepadaku di bumi ini dan di surga sana. Di dalam penyangkalan keilahiannya, di dalam hidup sebagai manusia, di pergumulan kehidupan kesehariannya, kita melihat banyak hal yang kemudian dengan jelas kita perhatikan. Bagaimana ia memainkan peran yang begitu luar biasa dalam pergumulan kehidupan. Sehingga Kristus Yesus telah mendapatkan nyawanya. Karena apa? Karena memberikan nyawanya. Ia memberikan nyawanya untuk mendapatkan hidup. Ia mati supaya hidup. Saya suka pada waktu Paulus dalam pasal 15 yang sama bercerita, jika kita adalah orang percaya, tidak mau seperti biji, mau jadi apa? Tidak ada orang mengambil pohon lalu menanam pohon, tetapi bijinya. Tidak ada gandum yang ditanam adalah gandumnya, tetapi bijinya. Dan biji itu harus rela membelah diri. Yes! Pada waktu dia terbelah, dia mati. Tidak lagi ada biji, tetapi ada benih. Ya, dulu waktu saya ngajar sekolah minggu, saya selalu mencari berbagai alat, berbagai hal untuk bisa mengajar dengan baik. Maka tiap kali Jumat Agung, favorit saya adalah biji kacang hijau. Saya selalu ambil kacang hijau, ambil kotak obat, anak-anak selalu suruh bawa, taruh kapas, taruh air. Itu pelajaran sekolah sebetulnya. Lalu saya bilang, kalian simpan. Dari mulai hari Minggu ini bikin. Nanti kalian cerita hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat. Minggu depan saya cerita sama mereka. Apa yang terjadi? Ternyata kacang hijau lambat laun, hijaunya melepas. Lalu mulai kelihatan satu hal yang lain sekali dengan yang pertama. Karena dia sudah mulai ke kuning-kuningan. Bukan lagi hijau. Tapi waktu kuning-kuningan mengejutkan, dia mulai membelah diri. Beledak. Lalu tak lama kemudian muncullah kehidupan. Toge. Pada waktu toge itu muncul menjadi sebuah pohon, ia dari sebuah biji. Siapa yang bisa menduganya? Kalau saja kacang hijau tidak adalah mati dan membelah diri, tidak akan ada kehidupan dari sana. Dan itu dari Yesus Kristus Tuhan kita. Anak-anak cepat sekali mengerti. Ya,
menanamkan prinsip ke dalam hidup mereka. Sehingga sebetulnya apa yang diajarkan oleh Allah yang di surga kepada kita adalah sebuah pengertian yang dengan segera bisa kita menemukan logika-logika kebenarannya dalam kehidupan ini. Siapa yang bisa menebus manusia? Kalau ciptaan bisa menebus manusia, maka penebusan Kristus tidak terlalu bernilai. Karena ciptaan bisa membereskannya. Dia tidak perlu suruh sebetulnya Kristus. Malaikat saja suruh bereskan. Selesai. Bagaimana bisa mengatakan kasihnya besar? Karena dia Allah yang rela menanggalkan keilahiannya. Kalau dia bukan manusia, maka tidak ada kasih yang besar. Kalau dia bukan Allah yang jadi manusia, tidak ada kasih yang besar. Kalau dia ciptaan, mau tidak mau dia harus mau. Mana boleh dia bantah Allah kan? Sudah seharusnya dia taat, maka tidak ada nilai. Tapi ketika Allah mau di dalam keilahiannya, barulah kita bisa mengerti arti cinta kasihnya. Konsistensi mengerti kebenaran Alkitab menjadi amat sangat penting. Di situ kita baru mengerti kasih Allah. Yesus bukan ciptaannya. Kalau ciptaannya, maka penebusan Kristus tidak ada harganya. Karena dia cuma ciptaan yang lain untuk menolong ciptaan yang lain lagi. Buat apa kau percaya kasih dan penebusan? Buang saja. Ini ada nilai. Karena dia Allah. Maka itu baru bernilai. Saudaraku, ia telah menang atas maut. Tetapi dia melakukan pertempuran yang sengit. Dia melakukan pertarungan yang hebat. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia terus mempertarungkan itu. Dan dia menyerahkan nyawanya untuk mendapatkan hidup. Dan dia memberi hidup kepada kita. Sehingga kita bisa hidup sebagai orang yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus itu. Nah, sekarang kita melihat saudara, bagaimana gambaran tadi yang sudah digambarkan oleh Paulus dalam kitab Roma. Betapa maut itu sudah berkuasa dan terus mempunyai kuasa. Ingat, Alkitab yang mencatat maut berkuasa sejak zaman Adam sampai zaman Musa. Pra-Taurat sampai Taurat berkuasa. Kalimat itu perlu dipahami baik-baik. Itu sebab seluruh pemahaman dalam perjanjian lama, benang merahnya ditarik ke arah Kristus. Itu sebab pada waktu Yesus mati di kayu salib, lalu dikatakan dia turun oleh Petrus ke neraka, lalu bicara kepada orang-orang zaman Nuh, to proclaim the gospel. Kenapa dulu kamu tidak percaya? Kamu habis. Nuh dan seisi rumahnya yang percaya, mereka selamat. Loh, apa urusannya zaman Nuh ke zaman Kristus? Karena benang merah ketaatan kepercayaan di PL semua mengacu pada Kristus. Wow, hebat. Menembus bentangan waktu. Kalau tidak, buat apa Petrus mencatatnya? Mau mengingatkan kita. Jadi kita bisa melihat di berbagai aspek ya, sisi itu menarik sekali. Wow, bagi saya kebenaran Alkitab amat sangat solid. Dan saya bersyukur ketika diajar dan terlatih selalu membaca Alkitab, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, PLPP, kitab ke kitab. Dan wow, hebat sekali. Kita tidak membutuhkan kesaksian banyak orang untuk mengatakan Tuhan hidup. Alkitab lebih dari cukup. Malah terlalu banyak kesaksian menunjukkan Tuhan tidak hidup. Maka saya paling jengkel kalau orang bersaksi tidak memikirkan kata-katanya. Akhirnya dia ngomong yang ngawur setengah mati. Nah, itu bukan lagi memuliakan Tuhan, tapi justru merusak. Maka perlu hati-hati. Ya. Jadi ini saya pikir perlu pemikiran-pemikiran serius. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita lihat. Ya. Kita mesti belajar terus untuk mencermati, memperhatikan semuanya. Nah, gelombang kedua kita melihat bagaimana penebusan Kristus digambarkan sebagai lebih besar daripada pelanggaran Adam yang berbuah kepada maut. Bandingkan dengan penebusan Kristus yang berbuah pada kehidupan. Itu sebab apapun yang kita lakukan dalam hidup kita tidak akan pernah bisa menyamai kualitas penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu. Andai kata kita melayani dia, jangan bilang uangmu, nyawamu kau berikan, tidak akan pernah membuat titik balance dengan anugerahnya. Anugerahnya jauh lebih besar. Dosa dari hidup menuju mati. Tetapi anugerah pengampunan dari mati menuju hidup. Maka tujuan daripada tindakan sudah menunjukkan ketinggian keunggulan apa yang dilakukan Kristus dalam penebusan dosa. Puji Tuhan. Dan dia mau.
Sehingga kita mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Dan hidup kita yang tidak ada harganya. Kini bukan saja kembali ke titik nol. Kalau kita ada di titik minus 10, kita tidak sedang kembali ke titik nol. No! Kita nol dan up jadi plus 10. Betapa hebatnya. Ya, sehingga di sini menjadi sesuatu yang sangat penting. Pertarungan hidup orang Kristen, kebanggaan hidup orang Kristen. Nah, disitulah kita mengalami kesukacitaan yang sangat luar biasa. Bagaimana nilai penebusan Kristus menjadi satu nilai yang amat sangat tinggi. Puji Tuhan, Dia sudah melakukannya kepada kita. Puji Tuhan, Dia sudah memberikan pencerahan yang luar biasa bagi kita. Karena itu apa alasan kita untuk tidak melayani Dia? Apa alasan kita untuk tidak bersyukur pada Dia? Apa alasan kita untuk berhitung di dalam hidup kita? Berhitung ini, berhitung itu. Masih mau Tuhan Yesus karena Dia menyembuhkan aku. Mau Tuhan Yesus karena Dia membereskan persoalanku. Memalukan sekali. Bukankah seharusnya kalau betul kita ditebus oleh Kristus? Bukankah seharusnya kalau betul kita milik Kristus? Apa yang kau takutkan lagi? Mana ada? Seharusnya kan begitu. Kalau sampai ada, berarti kematian Kristus tidak cukup bagimu. Tidak cukup membebaskanmu, tidak cukup menjamin masa depan. Mengerikan sekali. Maka itu seperti saya bilang, itu menghina karya Kristus. Coba perhatikan, berapa banyak pikiran-pikiran Kristen tanpa kita sadari, sebetulnya kita menghina karya Kristus. Maka kalau kita tidak bisa hidup sesuai kehendak Kristus, yang ada harusnya malulah, minta ampunlah. Ya, maka saya tidak bisa ngerti kalau orang ngambek dari pelayan. Kadang-kadang saya bingung, why? Tapi aku tahu, lebih perlu aku tinggal bersama dengan kalian untuk bisa lagi sesaat melayani. Bagaimana Tuhan mau apa untuk kalian? Wow, batin dan pergumulan mereka-mereka yang melayani Tuhan bagi saya itu amat sangat luar biasa sekali. Sehingga satu pihak hati rindu bersatu dengan Tuhan, satu pihak tinggal di sini boleh melayani Tuhan. Betapa kematian menyenangkan. Maka tidak heran kalau Paulus berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya kira banyak orang baca ayat itu, tapi kita tidak bisa lihat di hidup orang itu. Tiap kali ada kematian, banyak sekali orang kutip ayat itu. Tapi kalau melihat dia hidup, heran sekali, dia takut pada itu. Ayo kita belajar, semakin mengerti kehendak Dia yang sejati itu. Jadi, maut telah ditelan, maka mati, tidak ada lagi maut, Kristus. Maka Yohanes menulis kepada jemaat di Smyrna, ingatlah, orang percaya hanya mati satu kali, hidup dua kali. Maka waktu engkau mati dalam dosa, engkau hidup dalam Kristus. Waktu kau mati, kau bukan mati, tapi hidup yang kekal. Sebaliknya, orang berdosa, hidup ini satu kali, tapi sudah mati dalam Kristus satu kali. Tidak percaya, engkau mati dua kali. Tidak akan pernah mengalami artinya hidup dalam hidup itu. Tapi orang percaya hidup dua kali. Wow, indah sekali ya. Hidup pertama karena mengenal Dia, hidup kedua dalam kematian kita menuju hidup yang kekal. Puji Tuhan. Penulis boleh berbeda, tapi semangat tetap mengalir pada aliran yang sama. Maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. Maka dikatakan oleh Paulus, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Wow, dia menantang maut. Di mana kemenanganmu? Di mana sengatmu? Bagi saya ini sangat menggelitik. Karena keberanian yang sangat luar biasa. Dia menantang maut. Dan Paulus betul. Karena dia tidak pernah takut pada maut. Bahkan kalau boleh, ia mati hari ini untuk ketemu dengan Tuhan. Agak beda dengan kita ya. Sehingga doa kita memang penuh dengan kerohanian. Tuhan, aku bukan tidak mau mati, tapi masih rindu melayani. Alamak. Bagus banget kayaknya ya. Tetapi sebetulnya takut mati. Omongannya sih bagus, karena kita penuh dengan diplomasi. Tuhan, aku tidak takut mati, tapi kalaupun aku mau hidup, karena aku mau melayani. Tuhan bilang, apa iya? Nak, sekarang aja kau panggil. Yang lain saja Tuhan. Masih banyak utang yang harus kulunasi. Kalau sudah gitu saja, utang jiwa dihitungnya. Tapi kalau sudah stres di Uber kiri kanan, banyak utang uang, Tuhan panggil aku. Saudara-saudara, saya pikir hidup Kristen kita memang penuh dengan kecengengan. Ayo belajar beriman, pelan-pelan, dalam kelemahan kekurangan terus belajar untuk makin mengerti. Tuhan tolong saya. Gegap gempita kemenangan ini telah dikatakan oleh Yesaya.
Yesaya dalam perjanjian lama dikenal menjadi Injil di perjanjian lama. Karena kitab Yesaya sangat banyak membicarakan tentang Yesus Kristus. Di dalam pasal yang ke-25 ayat 8 dan 9 dikatakan seperti ini. Yesaya pasal 25, 8 dan 9. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka bumi, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Perhatikan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Inilah Tuhan kita, inilah Allah yang mengadakan keselamatan bagi kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Nah, bisnis utama kita jelas, percaya pada dia, lakukan kehendaknya. Selebihnya dia tahu apa yang dia akan lakukan pada kita. Terlalu sulit menemukan iman Kristen seperti itu, yang percaya prinsip pada kebenaran yang teguh itu. Saya suka ketika dalam perumpamaan tentang janda yang miskin dengan hakim yang tidak adil itu, ya, dia minta haknya. Lalu orang bilang itu doa yang bertalu-talu. Agak ironis juga. Ada poin bagian terakhir yang tidak pernah diungkap. Akankah Tuhan menemukan iman yang seperti itu di kolong langit ini? Iman yang percaya, iman yang berharap pada Tuhan. Tuhan akan membela-mu. Bukan soal doa yang minta-minta terus. Sikap iman yang percaya itu. Jadi sebetulnya kalau saudara baca Alkitab baik-baik, Alkitabnya saja, tidak usah yang aneh-aneh, ikutin sampai selesai. Jangan di titik yang kita mau. Nah itu yang repot. Kalau sampai titik yang kita mau, ya sudah, jadi mau kita semua. Bukan lagi mau Alkitab. Maka itu sebab saya mengatakan Alkitab seringkali diperkosa untuk kepentingan tujuan kita. Kelihatannya sih indah mengangkat jemaat jadi orang yang berdoa terus-menerus. Bagus dong? Enggak bagus. Kenapa enggak bagus? Karena doa terus-menerus supaya apa yang kau minta kau dapat. Ujung-ujungnya kau juga kan. Bukan doanya. Bisa ngerti maksud saya? Bagus sekali kalau berdoa terus-menerus. Tapi persoalannya, situ berdoa terus-menerus supaya terus-menerus dapat apa yang kau mau. Nah, jadi surga itu jadi apa? Cuma mensuplai. Dia jadi sole distributor untuk seluruh keinginannya. Terus automatically. Padahal berdoa terus-menerus dan berkata, Tuhan kuatkan aku untuk hidup setia melayani, berjalan dalam kebenaran-Mu, maka akan berlaku janjinya bagimu. Siapa yang mencari kerajaan dan kebenarannya, semuanya apa? Akan ditambahkan padamu. Kalau dia mau tambah mobilmu, itu urusan kecil. Dia mau tambah rumahmu, urusan kecil. Dia mau tambah uangmu, urusan kecil. Tapi yang pasti, dia tidak akan tambah suamimu dan istrimu. Yang lain-lain dia akan tambah, puji Tuhan. Tapi sikap benar dan berkata, thanks God. Lalu kau akan nikmati hidup itu. Tapi mobilmu bertambah, kau tidak terikat pada mobil. Rumahmu bertambah, kau tidak terikat pada rumahmu. Banyak orang bertambah kekayaannya, semakin lalai melayani Tuhannya. Banyak orang bertambah uangnya. Uangnya dia pikir cukup untuk melayani Tuhan, tapi dia tidak pernah memberikan hidup. Tuhan tidak butuh uangmu. Yang butuh uangmu itu gereja. Perlu buat gedung, perlu buat ini. Ya, orang-orang kayak saya pendeta gini yang perlu uang. Tuhan tidak. Sehingga kadang-kadang saya complicated melayani Tuhan. Satu pihak saya percaya Tuhan pelihara, tapi dan pihak saya juga sadar uang perlu. Tak gampang. Tak usah munafik untuk urusannya. Tetapi saya berdoa, semoga Tuhan tetap saya jadikan saya pendeta yang boleh miskin tapi sombong, ya. Kita boleh punya uang tidak banyak, boleh punya uang sedikit tapi mengemis pantang, merengek pantang. Mau kau ambil itu kesempatanmu, tidak mau tidak mengapa. Ya, saya punya banyak rekan, kalau saya ngomong uangnya banyak sekali. Itu seringkali menggoda saya. Ini gerakan kerjaan kita, tapi kadang-kadang ini Tuhan mau apa aku mau ya? Ngeri. Sekarang bikin gereja besar saja yang bangga kita. Ini pelayanan banyak, saya juga jujur saja seringkali rasa wah ini hebat Big Man Sirait. Wah diri ini, semua yang kita dirikan bisa masuk di leveling the best. Yang kita kerjakan jadi berkat yang banyak. Sampai sejauh ini saya rela dan siap untuk dibedah siapapun. Adakah saya menipu sepeser pun silakan. Jangan bilang 1 juta, 10 juta. Sepeser pun kalau ada hak yang bukan hak saya diambil, saya siap.
Tapi maaf ya, kadang-kadang itu yang bikin saya jadi rasa bangga dan cenderung jadi besar kepala. Agak rasa sombong lebih baik dari yang lain ya. Padahal sejujur-jujurnya betapa sulitnya jadi baik di hadapan Tuhan. Itu sebab kalau saya selalu berdoa, duduk di malam saya suka malu gitu. Mau doa itu selalu saya akan awali ampuni. Tadi begini mestinya begini, tadi gini mestinya gini. Karena saya tahu banyak yang benar, tapi saya seringkali kerja juga salah. Ya, berumur tidak gampang. Saya punya alasan dalam kesalahan, tapi saya pikir saya harus benar dalam tindakan. Di kantor seringkali kalau saya nggak kuat lagi kadang-kadang under pressure, kerja salah, alah meledak, jadi marah, saya jengkel. Ya, apalagi kalau kerja di mana kita tidak makan gaji dari kerja, kita tidak ambil apapun dari sana, lalu yang kerja salah semua sembarang semua, lalu bicaranya gaji melulu, waduh rasanya udah mau kau bunuh. Lalu ini kita mau pelayanan apa sih? Saya bukan pengusaha yang ambil untung. Kalau saya pengusaha ambil untung, kamu boleh minta gaji naik, nggak cocok keluarkan begitu. Tapi kalau ini pelayanan dan yang komodit banyak tidak ada, cari ke tempat lain. Hanya saya menemukan banyak sekali hal yang menggelisahkan dalam hidup melayani Tuhan. Tidak gampang menemukan rekan yang seiman, yang cinta pada Tuhan. Ya, sekolah kita non-profit, banyak guru kita pindah hanya urusan uang. Tapi kita stres juga balik untuk menyukupkan semuanya. 200 juta tiap bulan. Media kita 25 juta tiap bulan, 225. Itu pun dengan tahan diri dan hitung baik-baik. Betapa kita jaga diri baik-baik. Karena saya adalah orang yang sangat berhitung angka. Angka yang kita keluarkan efeknya apa? Kalau terlalu kecil nggak usah. Kalau efeknya besar boleh. Karena saya mau bertanggung jawab pada tiap rupiah. Kita keluarkan 2 juta tiap bulan untuk pendidikan, kita melahirkan sarjana, puluhan anak ada di universitas. Kita akan menciptakan perubahan, maka uang segitu murah. Itu sebab kalau orang tanya saya, Bapak pendeta kaya apa miskin? Saya pendeta kaya. Pengeluaranku 25 juta tiap bulan. Belum rumah tangga. Penghasilan Bapak berapa? Tidak jelas. Kok tidak jelas? Karena memang tidak ada. Integritas saya pertaruhkan. Orang percaya pada lembaga yang kita pimpin dan mereka ambil bagian. Sehingga saya bertanding dalam integritas. Satu kali orang dengar Pak Bigman makan uang, maka yang dekat sama saya cuma mafia saja sudah. Yang baik-baik itu kan lari. Dan yang paling saya takutkan, saya sebenarnya tidak terlalu takut sama banyak orang. Apa urusannya? Ya, nipu menggelik mah gampang. Tapi kalau ketemu Tuhan, lalu dia berkata, "Enyala pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau." Tuhan, bukankah aku mendirikan yayasan nikah, melahirkan sarjana? Tuhan, bukankah aku bikin rekor mata? Bukankah aku bikin pelayanan media? Banyak orang bertobat karenanya. Tuhan akan bilang, diam kau. Kau curi kemuliaanku. Kau sudah mendapatkan upahmu di dunia. Pinggir kau. Jadi aku tidak mau itu. Kalau kau mau itu, amakanlah. Maka siapapun yang mau melayani, ayo melayani dengan setia. Ia sudah memberikan kita pemenang. Kita bukan pecundang. Ayo maju. Layani Tuhan. Benturan kesulitan selalu ada. Kadang-kadang teman dekat menyakitkan. Yes. Di pelayanan saya banyak sekali orang yang saya rasa sudah cukup dekat. Menyakitkan sekali. Aduh, kalau kita ditusuk di situ tuh paling sakit rasanya. Ya, tetapi makin hari baru saya makin menyadari saya memerlukan semua itu. Karena memang jujur saja itu membentuk saya. Sehingga saya cukup berterima kasih pada orang yang memfitnah saya. Walaupun kalau ketemu saya jengkel juga sama dia. Yes, jujurlah ini manusiawi. Melihat mukanya rasanya perut saya naik, sakit gitu. Ya jadi enak mau muntah gitu. Tapi satunya kalau lagi duduk diam, thanks God. Untung dia bikin saya masalah. Jadi saya lebih banyak berdoa gitu ya. Jadi dia ngejorokin saya makin dekat sama Tuhan. Tapi dekat Tuhan kok rasanya nggak enak ya. Karena mesti mengasihi orang yang kita benci. Aduh malah sulitnya. Berat loh urusannya. Saya jujur konflik batin banget tuh. Baru saya makin hari pikir, aduh Tuhan, sejujur-jujurnya lah, siapa yang betah sama kau? Yes. Baru saya cemburu pada Rasul itu. Pantas mereka telah menemukan rahasia yang tertinggi, kenikmatan persekutuan dengan Tuhan. Pantas saja mereka berkata, bersyukur kami boleh menderita untuk Dia. Saya rindu satu waktu bukan cuma berkhotbah, tapi betul-betul diinspirasi dan dihidupi seperti para rasul itu. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku.
Aku hidup beriman kepada anak Allah. Ku jalani hari-hariku, kesulitan kepahitan, karena Ia telah membuat aku menjadi pemenang, bahkan lebih. Maka seharusnya lah sangat maut yang sudah dikalahkan di atas kayu salib membuat kita kuat dan terinspirasi dalam hidup kita. Oleh karena itu orang percaya harus hidup bukan sebagai pecundang, tapi kita harus hidup sebagai pemenang melawan dosa, pergumulan, persoalan dalam kehidupan. Jangan tergelincir. Jangan lagi ke gereja sebagai aksesoris saja. Jangan lagi pergi ke gereja cuma mau cari senang saja. Sehingga kita pilih mode mana yang paling enak. Oh, di sini enak nih. Wah, di sini yang asik nih. Khotbahnya dari awal sampai akhir lucu-lucu loh. Nyanyinya lompat-lompat, seneng banget. Wah, rasanya kita enjoy banget. Iya, memang hatimu enjoy, tapi tidak jelas Tuhan enjoy berarti. Karena datang ke gereja bukan untuk kau senang. Ingat, kalau kau mau datang kemari, kita kemari untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Bukan untuk disenangkan. Ya, saya bisa melucu dari awal sampai akhir pun bisa. Tapi kita akan lakukan itu. Ya. Saya mau kesaksian, hidup saya seperti dongeng. Kalau tiap minggu kusaksikan, tidak habis-habis cerita. Yes. Kalau saya cuma ngomong, oh si Anu gini panggil aku, kasih cek, wah ditransfer, alah sudahlah. Tiap hari itu hidup saya, bukan sekali-sekali. Karena saya tidak pernah disuruh untuk menjual Kristus lewat kesaksian saya. Saya cuma disuruh Kristus memberitakan Dia. Kadang-kadang saya tergoda saudara untuk cerita ini cerita itu. Maka saya kalau cerita di kalangan kecil saja, teman-teman yang sudah lebih dekat yang bisa ngerti, supaya mereka juga bisa belajar. Hidup kita dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan, memuji Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Karena saya selalu pikir, kalau Dia saja sudah berikan nyawanya untuk kita, masa sih Dia lupa pelihara kita? Omong kosong kan ya? Nyawa saja Dia berikan pada kita. Kita mati Dia hidupkan. Apalagi cuma isi perut ini. Tapi buktinya Pak, saya nggak bisa makan. Itu pertanda memang kau perlu nggak makan. Itu saja supaya kau tahu berharap sama Tuhan. Terlalu cengeng kau selama ini. Selalu mau makan ada makan, selalu mau makan ada makan. Waktu Dia tidak beri kau, itu bukan Dia jahat, tapi Dia mau tahu sejauh mana kau setia menunggu pertolongannya. Atau kemudian kau bilang nggak kuat Tuhan, lalu kau mencuri. Maka Tuhan bilang, itulah aslimu, pergi kau ke situ. Hati-hati kalau sampai Tuhan tidak sayang sama kamu, lalu kamu hidup dalam kemunafikan, kesalahan, dan Tuhan biarkan kau sukses. Itu yang paling mengerikan. Jadi sukses dalam dosa itu malah petaka itu. Ya, mari kita betul-betul hidup diinspirasi oleh kebenaran yang sungguh. Berikan segenap hidupmu untuk Tuhan. Itu penting. Saya senang ketika banyak kawan-kawan bilang, Pak, aduh saya punya utang mau bikin ini acara untuk Mika malam gini-gini. Udah nanti kita bikin gini Pak, apa tiketnya jual apa? Saya bilang, bikin saja acara malam misi, kita presentasi. Wah kurang menarik Pak, kalau menarik gini. Saya nggak mau menarik lalu menjebak orang datang syukur, nggak sudah. Ada batasan-batasan yang kita jaga. Karena bagi saya sulit kalau bikin gala dinner untuk ngumpulin dana. Dananya belum kau kumpul, gala dinner saja sudah dana. Ya apa ini? Kadang-kadang buat saya sulit untuk ngerti. Ya, tapi kalau bukan dalam rangka mengumpulkan dana, lu mau bikin itu terserah. Ya, bisa ngerti ya. Kemarin kawan satu ulang tahun, Pak, yuk khotbah ya. Tapi Pak, nanti gini Pak, ini semua teman-teman saya bilang jangan kasih kado gitu ya. Tapi nanti untuk pelayanan Bapak, misi Bapak. Good. Ya, jadi uang akan dikumpulkan kasih ke misi itu. Ya, kalau udah gini 50, 100, 200 juta itu kecil buat mereka. Ya, jadi kalau saya ngeliat uang seliweran mah, sorry ya. Ngelihat mah kecil, punya agak. Tapi puji Tuhan, saya orang kaya, yes, pengeluaran saya besar. Tapi tolong ya, jangan nanti keluar, Pak boleh minjem duit, Pak, ku maki-maki kok nanti. Yang ku pegang nggak banyak, yang dipakai yang banyak. Ya, saya nggak tahu, nggak jelas income saya berapa. Tapi jelas pengeluaran berapa. Kalau Tuhan pakai kita, bagi saya sangat senang. Kalau hidup menjadi sesuatu yang terhormat. Hidupku bertanding supaya istriku dan anak-anakku, orang begitu dengar, oh anak Pak Bigman, oh ini istri Bapak ya, lalu mereka respect sama istri anak saya karena mereka respect sama saya. Jangan sampai bilang, oh kamu anak Pak Bigman, iya Bapak lo yang jual gereja ya, mati gua. Duh jangan dah ya. Semoga saudara jaga baik-baik. Oh Bapak kamu yang pengurus di Antioquia ya, iya. Oh Bapak kamu tuh luar biasa ya. Puji Tuhan. Itu warisan paling penting buat anak-anak ya. Oh kamu yang ada di sana ya, wah papa kamu ya, oh itu suami ibu ya, wah
Suaminya luar biasa ya, bertumbuh dalam iman. Puji Tuhan. Ya, itu luar biasa. Nah, biar itu mewarnai hari-hari hidup kita, mewarnai pergumulan-pergumulan kita. Maka pulang dan bertarunglah sebagai pemenang. Kau bukan pecundang. Selamat menunjukkan kualitasmu. Yesus mati di salib, menggenapi kemenangan atas maut yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Terpujilah Tuhan, segala puji dan hormat kembali pada Dia. Giliran kita melakukan apa yang sudah dilakukannya, giliran kita menjalankan perintahnya. Maka saudara yang pengurus, melayani lebih serius, lebih sungguh, beri semuanya, hatimu, hidupnya. Yang jemaat belajar lebih setia, ya, sehingga kau lebih sungguh lagi mau dengar firman yang bermutu. Kita bertumbuh bersama-sama di sini. Ambil bagian apa yang bisa kau lakukan. Ini rumah kita, Tuhan punya, di mana kita bisa sama-sama untuk melayani Dia. Di gereja ini tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih top. Secara struktural, saya pendiri, saya ada di atas sebagai ketua tim gembala. Itu struktur. Tapi ide pendapat siapa boleh saja. Selama itu jalan benar, mari kita lakukan bersama-sama. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Selamat, engkau lebih dari pemenang. Tapi jangan dulu buru-buru gembira. Lihat di kehidupan. Kalau ternyata kau pecundang, malu dan berkata, Tuhan ampuni aku. Tapi kalau kau merasa gejolak, semangat, kekuatan sebagai pemenang sudah ada, katakan Tuhan terima kasih untuk kekuatan yang kau beri pada